Tapi kalau kita jadi kena pom-pom, kalau kita FOMO, kalau kita beli di pucuk, selesailah kita. Nah, itulah kenapa topik hari no cut loss game. Is it worth it? Nggak worth it. Kenapa? Banyak sekali saham-saham yang tidak pernah bisa kembali ke harga tertingginya. Kalau dia tidak didukung dengan banyak hal, dan itu ujung-ujung adalah fundamental. Oke? Lah, trading, technical, kok ngomongin fundamental? Well, pada dasarnya semua itu selaras, gitu loh. Kalau harga saham itu tidak didukung dengan fundamental masa depannya, maka pada dasarnya harganya cuma naik untuk turun lagi. Seperti apa? Seperti harga masker. Harga masker dulu pernah satu kotak sampai 500.000. Sekarang harganya cuma 40.000. Tapi kan maskernya berkualitas. 3 layer, 5 layer, partikel yang masuk cuma 0, sekian persen yang bisa masuk. Itu kualitasnya tuh luar biasa loh. Itu bener-bener bagus banget. Lu kalau pakai ini masker, lu gak akan pernah sakit seumur hidup lu. Kalau lu keluar-keluar ke mall, semua orang buka masker, lu pakai masker, lu gak akan pernah sakit. Itu bener-bener bagus. Misalnya, contohnya seperti itu. Tapi bukan value itu dicari orang. Sebagus apapun, harga udah naik, kalau dia harga ketinggian, pasti balik. Pasti balik. Di sana. Yang lain apa? Banyak, teman-teman. Banyak. Contoh-contoh lain banyak. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan kalau kita merasa, ya udah deh invest jangka panjang. Udah deh, katanya disuruh hold aja. Ya udah deh, katanya disuruh average down. Hati-hati, kita kalau udah dalam posisi terjepit, kita akan mendengar kata orang yang satu irama dengan kita. Kita akan mendengar dan mengikuti orang yang jawabannya itulah yang gue pengen denger, kayak gitu lu jawabnya. Gue udah nyangkut dari harga 4.000 jadi tinggal 500. Gue udah gak tahu harus ngapain. Lu bilang apa? Hold. Kenapa? Company bagus. Oke. Bisa tumbuh gak? Bisa tumbuh. Itu jawaban yang gue inginkan. Loh. Kok jadi aneh ya? Kok jadi aneh ya? Kayak bos banget gitu ya. Itu yang gue mau. Lu bilang bisa. Wait. Ini di dunia yang berbeda ini. Anda boleh jadi bos di kehidupan sosial Anda. Punya karyawan sampai ribuan misalnya. Di sana. Punya tim staff sampai ribuan misalnya gitu. Tapi ketika udah bicara harga saham, lupakan itu semua. Di sana. Oke? Sorry ya, ini tadi saya ngomong asal itu bukan karena saya menjelekkan company-nya. No. Saya suka dengan company-nya. Tapi apa? Tapi ini kita ngomongin kebetulan harga sahamnya. Oke? Harga sahamnya yang terlepas dari obrolan tentang company-nya. Nggak, jadi intinya bukan ke company ya. Ingat ya, bukan ke company. Company bagus kok, gitu loh. Company bagus. Tapi harga sahamnya bagus nggak? Kalau sekarang logikanya harusnya oke-oke aja. Yang bikin ngaco adalah orang-orang trader FOMOers yang ngerek harga sampai ke atas. Kan poinnya di situ. Jadi poinnya bukan di company-nya, tapi poinnya di harga sahamnya. Dan yang lebih penting lagi, poinnya adalah Anda beli di harga berapa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Meza Aditya. Kalau dibalik kok baru IPO, terus harga 1 bulan jauh di bawah harga IPO, gimana tanggapannya? Biasa. Kalau teman-teman beli rumah dari developer, beli rumah nih 1 miliar, 2 miliar dari developer, besok mau dijual, bisa laku nggak? Bisa. Di harga yang lebih tinggi, di harga yang sama kayak developer, atau di harga yang lebih murah dari developer. Kau beli rumah, apartemen, lebih murah dari developer. Apalagi kalau supply-nya banyak, ya nggak? Unit apartemennya ada 1 tower ada 500 unit misalnya. Lalu dia ada 10 tower misalnya, ada 5.000 unit.
Gue beli dari developer, gue mau jual lebih tinggi dari developer, bisa nggak? Kagak bisa. Nah itulah story tentang IPO tadi. Jadi kalau supply-nya kebanyakan. Lanjut ya, lanjut. Nah, lalu abis itu apa lagi nih? Nah di situ dia. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa apa? Teman-teman harus mengerti bahwa coba perhatiin, buka trading view teman-teman semuanya. Buka trading view teman-teman semuanya. Kalau saham-saham yang teman-teman pernah punya atau sekarang punya, coba lihat historisnya, dia pernah setinggi apa. Dia pernah setinggi apa. Mungkin teman-teman baru masuk di tahun ini, tahun 2023, atau di akhir tahun 2022 kemarin. Coba lihat saham yang pernah teman-teman beli, itu di harga berapa. Kayak contoh sekarang BRIS. Hari ini BRIS naik banyak. Dengan berbagai berita yang ada gitu ya, dengan berbagai berita yang ada. Tapi dulu BRIS di harga berapa? Dulu BRIS di harga 3.900, oke? 3.900. Dengan harga sekarang dia sudah minus 60%, walaupun hari ini naik 15%. Tapi dia tetap minus 60%. Jadi untuk orang-orang yang beli di tahun 2021 itu senyum juga kagak gitu loh. Senyum juga kagak. Mereka cuma berharap apa? Ayo dong, dari sekarang yang harganya itu di 1.600, pelan-pelan dong naik ke 1.700, 1.800, 1.900, 2.500, 3.000, 3.700, 3.900. Tolong dong, biar apa? Biar gue balik modal di sana. Oke? Teman-teman sadar nggak? Nyimpen saham nyangkut itu gampang. Tapi nyimpen saham yang profit itu susah. Karena nanti ujung-ujungnya akan dibilang kalau naik nggak dijual, dia keburu turun lagi. Tapi kalau udah nyangkut, nggak pernah kepikir itu. Simpen aja. Nanti balik modal, harapannya gitu. Balik lagi. Kita nggak ngomongin BRIS nih, kita ngomongin saham secara keseluruhan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat di sini bahwa no cut loss itu costly. Uang kita hilang. Saya belum jual. Nggak peduli, uang Anda sudah hilang. Gitu loh. Uang sudah hilang. Kepepet butuh uang, nggak bisa dijual. Kalaupun dijual di harga sekarang. Yang apa? Yang memang udah minus 80%. Kita bicara saham general ya gitu ya. In general gitu ya. 80% di sana. Lalu yang berbahaya lagi apa? Average down, teman-teman. Average down. Average down itu dimanfaatkan oleh pemilik saham besar. Ini bukan pengendali ya, bukan emiten ya, please bukan. Tapi ini memang orang yang banyak duitnya aja gitu loh. Oke. Kesukaan kita sebagai trader untuk average down itu sangat disukai oleh pemilik dana besar. Kenapa? Anytime gua mau jual saham gue, anytime harga saham ini mungkin lagi turun tapi gua harus jualan, selalu ada orang-orang yang mau beli di bawah. Setinggi-tingginya harga itu pernah mencapainya, seturun-turunnya harga saham itu, kalau pemilik dana besar itu lagi menjual, mereka akan berpikir bahwa gue gak pusing jualan di market. Kenapa? Karena pasti ada orang yang senang buy on weakness, banyak orang yang senang average down. Jadi anytime gue mau jual saham gue, ada orang yang beli. Beda sama properti. Punya rumah kah teman-teman? Apartemen, ruko, kontrakan. Ketika mau jual, ada yang beli gak? Belum tentu ada yang mau beli. Kalau ada yang mau beli, nawarnya di bawah banget. Tapi beda dengan saham. Mau beli nggak? Ada aja orang yang mau beli gitu loh di harga itu. Padahal nggak begitu bagus gitu loh. Misalnya contohnya propertinya. Dan ketika teman-teman sering suka average down, Anda adalah nggak enak ngomongnya. Anda adalah pahlawan untuk orang-orang yang mau jualan. Bisa diikuti di sini ya. Hati-hati teman-teman. Hati-hati.
Oke, jadi balik nih. Untuk saham-saham middle cap ke bawah itu tuh paling enak untuk trend following di sana. Untuk trend following. Kalau untuk saham-saham yang relatif big cap, paling enak untuk apa? Dua. Untuk nabung saham, nyicil saham itu oke. Atau untuk swing trading. Tapi kalau teman-teman mau buy and hold saham biar bisa naiknya maksimal dalam waktu yang lebih singkat, itu tipenya adalah harus dari yang middle cap atau ke bawah. Tapi hati-hati, walaupun dia berpotensi memberikan ruang kenaikan yang cukup tinggi dalam waktu yang relatif lebih singkat, tapi dia juga bisa kembali ke harga awal dengan singkat juga. Jadi kalau teman-teman anti cut loss, no cut loss, jangan sentuh saham-saham middle cap ke bawah. Saya nggak bilang middle cap itu jelek ya, tapi karakter kayak gitu. Apalagi kalau Anda anti cut loss, jangan coba-coba trading saham gorengan. Saham gorengan wajib cut loss semua. Orang yang setiap hari makan gorengan, setiap hari pagi, siang, sore makan gorengan, dia akan di cut loss juga oleh kesehatannya. Lanjut. Lalu setelah itu gimana? Nah, sekarang saya mau coba lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke. Iya. BSBK terjun bebas, yuk kita lihat. Pokoknya kalau udah BSBK. Pokoknya kalau dia middle cap ke bawah, lalu kinerja keuangannya mungkin biasa-biasa aja. Teman-teman, kinerja keuangannya bagus pun, kalau dia nggak rutin bagi dividen dengan rasio yang konsisten, dia nggak akan bisa bertahan harganya. Karena ada satu elemen yang hilang dari company tersebut, dari saham tersebut, yaitu apa? Investor jangka panjang. Nggak ada. BSBK 380 tinggal 50. Oke. Ini minus berapa? Ini minusnya 80%. Pokoknya teman-teman lihat saham dari pucuk ketika era pandemi tahun 2020 akhir sampai 2022 itu semua turun 80%-an. Hati-hati ya, kalau Anda udah hilang 80%, Anda harus cari profit 400%. Akhirnya banyak orang yang apa? Udahlah, saham gak cocok buat gue balik ngerjain kerjaan kesibukan lama aja lah. Udahlah, tadinya trading saham buat cari uang, ini gue nyumbang mobil di situ, nyumbang mobil. Gak bisa gitu ya teman-teman ya. Hati-hati. Arto teman-teman, Arto nih. Arto dari harga berapa? 19.000, sekarang berapa? 2.800. 19.000 jadi 2.800. Teman-teman, kalau ada orang yang dulu di harga 19.000 beli Arto 1,9 miliar 1,9 miliar beli Arto di harga 19.000, uang dia tinggal berapa? Dengan harga sekarang 2.800. 280 juta. 280 juta. Bener gak sih? Hah? Kok arah ya? Tapi bener kok harusnya. Coba saya cari. Bener kok. Kalau orang beli Arto di harga 19.000 sebanyak bener gak sih? Harusnya bener sih. 1,9 miliar. Sekarang harganya 2.800 dibagi 19.000, oke, kali 1,9 miliar 280 juta. Artinya apa? Dulu Arto Januari tahun 2022, setahun yang lalu, oke, setahun lebih yang lalu dikit. Anda pesan mobil Eropa apa yang harga 1,9 miliar, 1,9 M, BMW seri 7,
730 1,9 M kalau lagi promo dapat. Oke, Anda beli BMW seri 730i tahun 2022 bulan Januari. Pak, sorry Pak, ini mobil Eropa ini karena masalah chip dan lain sebagainya, indenya lama Pak. Indenya lama, dan produksi kita kan di Jerman kan terbatas nih Pak. Jadi saya nggak bisa kirim tahun 2021 Pak. Jadi gimana? Saya kirimnya di tahun saya nggak bisa kirim di Januari 2022 Pak. Tanggal Bapak nggak bisa nih, Bapak bayar lalu Bapak langsung bawa pulang. Ini indenya lama Pak. Mungkin indenya bisa 6 bulan sampai setahun Pak. Ya udah, nggak apa-apa. 1,9 M. Tahun ini, setahun berlalu, mana mobil saya? Pak, besok saya antar. Datang-datangnya masih BMW seri 7 nggak teman-teman? 280 juta Anda dikirimnya Avanza. Kesel nggak? Oke? Yang salah adalah yang beli saham. Di situ. Oke, yang salah adalah yang beli di harga 19.000.